Memang, terkait hal tersebut, jadi, pemerintah memang sudah, mulai memikirkan Pak, terkait hal tersebut dan ini sekarang sudah, didiskusikan ya pada, tingkat, kebijakan pemerintah bahwa, terkait dengan, adanya pembatasan lalu lintas ini tentunya, akan, menghambat juga terkait perekonomian dan ini juga sudah dibicarakan di high level ya untuk bagaimana, membantu, terkait dengan para peternak tadi, terkait dengan, kesulitan di dalam, perdagangan ini, Pak. Jadi, nanti akan ada rumusan-rumusan yang akan dikeluarkan oleh, pemerintah, Pak. Oke baik, Bu Nunung ini kan juga kalau kita perhatikan begitu ya sebentar lagi umat muslim di seluruh dunia bahkan juga di Indonesia juga akan memperingati Hari Raya Idul Adha yang biasanya notabene juga banyak yang mengkonsumsi daging begitu ataupun produk hewan ternak. Untuk sejauh ini juga bagaimana update-nya agar memang yang dikonsumsi oleh masyarakat juga aman dan juga bagaimana untuk stok yang mana juga bisa berkurang begitu ya karena adanya PMK ini. Iya, terkait dengan Idul Kurban, jadi, di high level, di tingkat pemerintah juga sudah, mendiskusikan ini, Pak, dan kita akan mengeluarkan, mungkin nanti surat, edaran terkait dengan bagaimana menyikapi, Idul Adha dalam kondisi adanya, outbreak atau, penyakit PMK ini. Nah, sebelumnya, sebelum ada penyakit PMK juga, sebenarnya dari kesehatan hewan, juga, sudah turun setiap kali ada kegiatan Idul Adha, itu untuk memeriksa ternak-ternak, kurbannya. Dan pada tahun ini karena memang, kondisi Idul Adha berbeda, maka nanti tetap dilakukan pemeriksaan, kita turunkan petugas, dokter hewan, para, petugas kesehatan hewan semuanya untuk membantu, terkait dengan pemeriksaan, antemortem ya, pemeriksaan sebelum, ternak itu dipotong dan pemeriksaan setelah ternak itu dipotong untuk melihat bahwa apakah ternak tersebut sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, terkait dengan ketersediaan dari Kementerian Pertanian sendiri juga sudah memetakan Pak, by name by address terkait dengan sumber-sumber ternak. Tentunya masih ada bagian daripada negara kita ini kan yang masih bebas dari penyakit mulut dan kuku ini. Sehingga nanti terkait dengan ketersediaan mungkin nanti bisa distribusinya diambil dari ternak-ternak, sumber-sumber ternak yang masih, bebas terkait dengan PMK. Jadi, Kementerian Pertanian bahkan pada saat Idul Fitri kemarin pun sudah memetakan terkait dengan ketersediaan dan, itu akan kita, contoh juga dengan menggunakan, pemetaan by name by address terkait ternak-ternak untuk mensuplai, ternak, pada saat Idul Adha nanti. Demikian. Oke baik, Bu Nunung ini Pak Mentan juga sudah mengatakan begitu ya untuk hal ini akan melakukan impor vaksin dan juga apakah memang harus impor begitu apa karena memang ketersediaan di dalam negeri tidak ada? Baik, sebenarnya, terkait dengan vaksin, dulu kita kan, sejarah, PMK ini kita pernah bebas, dari penyakit PMK dan vaksin itu memang kita peroleh, kita buat sendiri juga zaman, sebelum tahun 1990 dan berdasarkan kebijakan dari Menteri Pertanian karena memerlukan waktu kembali untuk membuat, vaksin PMK ini sendiri, maka, kebijakan awal yang dilakukan adalah untuk melakukan importasi dalam jumlah yang sangat terbatas dulu, sambil mengembangkan, terkait dengan virus PMK yang ada di dalam negeri. Jadi demikian, Pak. Oke baik, untuk informasi begitu dari negara mana saja tujuan impornya untuk vaksin PMK ini bisa di-share mungkin kepada kami Bu Nunung? Begini Pak, jadi, vaksin yang bagus itu adalah vaksin yang homolog, yang sesuai dengan virus yang bersirkulasi di negara tersebut. Sehingga tentunya dalam rangka importasi vaksin ini juga kami sudah melakukan identifikasi, kemudian juga melakukan penelitian terkait beberapa vaksin yang memang homolog dengan, virus-virus yang bersirkulasi di Indonesia, kemudian baru kita tetapkan terkait dengan jenis vaksin yang akan kita impor. Nah, saat ini masih dalam proses, penetapan dan impornya, Pak, demikian. Oke.